Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Jamaah salat subuh yang berbahagia, alhamdulillah kurang lebih kita sembilan hari lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Muhammadiyah menetapkan tanggal 11 Maret ya, satu Ramadannya dia. Saya baca hasil keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah itu berdasarkan wujudul hilal dan tinggi hilal itu tak sampai 1 derajat, 0 derajat 56 menit dan sekian detik. Jadi di bawah 1 derajat. Tapi Muhammadiyah ini memang satu-satunya organisasi di Indonesia dan di seluruh dunia itu yang menetapkan asal wujud di atas ufuk wujud hilal, maka mereka menetapkan mulai 1 Ramadan. Saya baca juga hasil Lajnah Falakiyah PBNU itu lebih rendah lagi dia. Jadi 0 derajat 11 menit 50 detik begitu, kurang lebih gitu. Jadi dua-dua lembaga itu ininya apa ya, hilalnya itu hitung-hitungannya itu, hisab itu kan hitung. Jadi kalau kita mau ru'yah itu dihitung dulu, ada metodenya itu banyak banget itu ya. Nah setelah itu baru dilihat, nah itu dia ru'yatul hilal. Perintahnya lihat, sumu li ru'yatihi, kata Rasulullah, wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kalian melihat hilal, atau berbukalah jika kalian melihat hilal. Nah di Indonesia ini masalahnya apalagi mendung begini. 3 derajat aja susah melihat, apalagi kurang 1 derajat. Jadi itu tak mungkinlah terlihat. Nah, kata Rasulullah, jika kalian tidak melihat hilal, maka Sya'bannya diistikmal, disempurnakan jadi 30 gitu. Jadi kemungkinan besar nih, sangat besar kemungkinan melihat situasi hitungan nih, pemerintah itu tanggal 12 mulainya 12 Maret. Nah itu tuh ancang-ancang kita itu nggak mungkin, karena pemerintah itu sepakat dengan BIM itu 3 derajat, di atas 3 derajat. Ini 1 derajatnya nggak ada gitu. Jadi itu soal ini ya, apalagi mendung-mendung begini gitu. Jadi kemungkinan besar kita mulai tanggal 12 pemerintah. Kalau saya sih senangnya bersatu aja lah, karena jangan bikin orang bingung gitu. Nah lebarannya nanti kemungkinan tuh bareng 10 lihat hisabnya tuh, bareng kemungkinan. Nah gitu ceritanya. Nah itulah fenomena. Tapi sebelum itu kita bahas dulu nih sedikit tentang ayat kursi. Saya cerita dulu tentang ayat kursi ini. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW menugaskan Abu Hurairah untuk menjaga kurma zakat. Jadi di Baitul Tabir itu dikumpulkan kurma zakat dan gudangnya itu besar banget. Ya. Saya tidak bisa bayangkan namanya padang pasir, namanya hujan juga enggak lah ya. Namanya juga padang pasir. Tentu mungkin perkemahan aja, tapi awet kurma di situ. Abu Hurairah disuruh oleh Rasulullah jaga kurma, jaga nih, gitu. Tiba-tiba dia lagi keliling-keliling di Baitul Tabir itu, dia lihat orang mencuri kurma, ditangkap sama dia, tak gitu. Kamu mencuri kurma.
engkau akan aku adukan kepada Rasulullah, tanganmu akan dipotong kata Rasulullah. Kata Abu Hurairah kepada pencuri tadi. Dia memelas, wahai Abu Hurairah, tolonglah saya ini udah 3 hari 3 malam tak makan, jadi ini lapar sekali, tolonglah jangan saya ditangkap, diadukan ke Rasulullah. Karena kasihan dilepas sama Abu Hurairah. Abu Hurairah lapor ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tadi ada pencuri hendak mencuri kurma, aku tangkap, dia memelas ya Rasulullah, 3 hari 3 malam tak makan, aku lepaskan. Kata Rasulullah SAW, sayati, tuh pencuri itu bakalan balik lagi gitu. Besoknya ronda lagi, tangkapnya gitu lagi orangnya. Tangkap, kamu udah 2 kali ini gitu ya. Kamu akan saya adukan ke Rasulullah dan tanganmu akan dipotong. Aduh, tolonglah katanya. Ya Abu Hurairah, ini keluarga saya belum pada makan, anak istri saya kelaparan. Akhirnya karena kasihan dilepaskan oleh Abu Hurairah. Lapor ke Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, saya dia mau datang lagi tuh gitu. Karena ini pesan Rasulullah dijaga betul. Hari ketiga curi lagi tuh orang ditangkap. Nggak ada cerita, kamu udah 3 kali ini. Hukum potong tangan. Akhirnya baiklah, saya buka rahasia saya. Saya ini adalah dari golongan jin. Gitu. Dan kalian tidak akan bisa digoda oleh golongan jin, golongan kami, kalau kalian membaca ayat kursi. Abu Hurairah lapor ke Rasulullah, ternyata pencuri itu jin. Ya, kata Rasulullah, aku sudah tahu, kata Rasulullah. Ya, diberitahu oleh Allah. Komentar Rasulullah, sadaqal qadim, katanya, benarlah si pendusta itu. Artinya dalam hadis ini kita bisa memahami, untuk terhindar dari gangguan jin, bacalah ayat kursi. Ya, jadi ayat kursi ini banyak betul ininya. 1, kita aman dari gangguan jin. Yang kedua, siapa yang membaca pagi sore ayat kursi itu, niscaya dia tidak akan terhalang masuk surga kecuali oleh kematian. Gitu. Jadi dia tidak akan ya. Man qara'a ayat al-kursi duhura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamuta. Jadi barang siapa yang baca ayat kursi di akhir daripada salat, di akhir pada salat, dia itu tidak terhalang dari surga kecuali oleh kematian. Ini hadis riwayat Nasa'i. Maksudnya begini, selesai kita sholat, ya, kita zikir, itu baca ayat kursi. Nah, kalau kita baca ayat kursi, insya Allah tidak akan terhalang daripada surga kecuali oleh maut. Nah, ayat kursi ini juga memberikan keamanan kepada kita. Bahkan dalam satu hadis saya dikatakan, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yunfiru minal baiti alladhi tuqri'u fihi suratul Baqarah. Ya. Kata Rasulullah SAW, janganlah jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan itu atau jin-jin itu akan lari dari rumah yang dalam rumah itu disebutkan, dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Jadi kalau kita sebelum tidur itu kita baca surat Al-Baqarah itu kan intinya itu ayat kursi. Ayat tengah itu 255 itu kursi. Nah, kemudian dia juga menjaga kita dari gangguan-gangguan yang lainnya. Allah berikan keamanan kepada kita. Mengapa? Nanti saya ulas sedikit. Ternyata dalam ayat kursi ini, ya, ini mestinya dihafal oleh kita semua. Ayat kursi ini mengandung 17 nama Allah, kata Imam Ahmad. 17 nama Allah. Ya. Ibu dengarkan dulu ya. Ini bapak-bapak dengarkan dulu, nanti baca itu. Bukan berarti bapak baca, bapak ngerti itu. Saya nggak akan baca semuanya. Kalau kita baca semuanya jam 8 tak kelar. Jadi inti-intinya dulu ini, ya.
Jadi ayat kursi itu ada, kata Imam Ahmad, ada 17 nama Allah disebutkan di situ. Ya, kita baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu wali, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idzni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursi samawati wal ar wa la ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Tuh, bunyinya gitu. Kita terjemahin dulu biar kita paham ya. Allah, ya, itu nama Allah. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Wal hayyul qayyum, dia yang hidup dan yang berdiri, ya. Hidup dan dia berdiri. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Allah itu tidak pernah ngantuk dan tidak pernah tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, dan kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat, syafaat, pertolongan kecuali atas izin Allah. Ya, atas izin Allah. Ya'lamu ma baina aydihim, karena Allah mengetahui apa yang di depan mereka, wa ma khalfihim, dan apa yang di belakang mereka. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'. Ya. Tidak ada yang mengetahui sesuatu ilmunya kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Jadi seorang pun akan diberi ilmu pengetahuan kecuali atas itu, pengetahuan izin Allah. Wasi'a kursi samawati wal ard, ya, dan luas kursi Allah itu seluas langit dan bumi. Saya pernah ceritakan tentang cicit-cicit itu ya, kalau ada yang masih ingat, perbandingan bumi, kursi Allah dan arsy Allah. Wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim, dan Allah itu tidak berat bagi Allah untuk memelihara itu semua, dan Allah Maha Tinggi dan Maha Agung. Jadi ayat kursi ini memang ayat yang agung, kata para ulama, ayat yang sangat besar. Nah, jadi dalam surat inilah Allah mengatakan Allah. Ya, kalau yang lain nama-nama selain, tidak ada makhluk atau yang lain namanya Allah itu nggak ada. Nggak ada. Tapi misalnya Allah Al-Malik itu ada digunakan dalam kalimat lain. Malik itu artinya raja kan, raja gitu. Tapi kalau Allah yang pakai. Nggak ada orang, tidak ada makhluk lain, tidak ada menyebut nama diri dia Allah. Ya. Nah itu yang pertama itu Allah. Ya. Yang kedua kata Imam Ahmad, ya saya bilang tadi 17 kali kata Imam Ahmad ya. La ilaha illahu. Nah, itu yang kedua. Kita hitung ya. Itu Allah SWT. Al-Hayyu, itu yang ketiga. Al-Hayyu, Allah yang hidup. Al-Qayyum, Allah yang berdiri. La ta'khudhuhu sinatun, yang kelima. Wala nawm, yang keenam. Lahu ma fis samawati, nah itu yang ketujuh. Wa ma fil ardi, karena wa ma fil ardi termasuk lahu juga di situ, termasuk ke Imam Ahmad. Ya, yang itu sudah 8 itu. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, yang ke-9. Ya'lamu ma baina aydihim, yang ke-10. Wa ma khalfahum, yang ke-11. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', yang ke-12. Wasi'a kursi samawati wal ard, itu paham itu 17 yang terakhir masuk di situ, dia nyelip komputernya lompat. Mungkin lagi asik kasih nomor ke bawah dan lihat ke bawah, nggak tengok lagi ke atas. Jadi saya soalnya nggak pakai laptop itu, pakainya iPad ini, jadi dia sistemnya nggak begitu kompatibel sama Microsoft. Dipindahin ke Microsoft waktu mau di-break kan, nah begini hasilnya nih.
Jadi itu ya udah yang ke-12 tadi sampai di wala yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati 13 wal ardi 14 wala ya'udu hifdzuhuma 15 wa huwal 'aliyyu 16 al-'azim 17. Jadi 17 kali nama Allah itu disebutkan. Makanya ayat kursi ini kata para ulama termasuk oleh Rais Majelis Ulama Saudi Arabia, inilah ayat yang agung, ayat kursi ini. Jadi kalau ini kita aman, Muhammad jangan cuma ditulis-tulis doang, kayak kebiasaan budaya orang Cina itu kan, apa ditulis pakai apa merah tuh, kayak merah ya berdua, kasih kaca situ supaya jinnya kalau lewat situ ngaca serem balik lagi dia gitu, ya kan? Ada kayak gitu lihat, rumah-rumah orang tiap waktu ya, itu dibuat kaca supaya jinnya ngaca itu serem mereka biar lagi, gitu. Baru ngaca. Bukan begitu, ada juga di Indonesia nih, Muslim biasa. Ya, kita ditulis ayat kursi, tapi apa ayat kursi? Tulis gede-gede doang jadi kaligrafi, ya kan? Ya baguslah ayat itu untuk hiasan rumah kan bagus, ya. Ini kan ada juga kalau orang lagi baca Quran, tutup Qurannya, ya bagus supaya rapi, supaya tak berdebu. Jangan ini ada, tutup Qurannya. Kalau Qurannya nggak ditutup, kan dibaca sama jin. Ya bagus dong kalau jinnya ngaji. Ada lagi yang jauh. Nggak ada dalilnya gitu-gitu itu ya. Nah, cuma kita ini suka latah aja. Ditutup supaya rapi kan. Zaman dulu mah nggak ada. Al-Quran yang kita ini kan sekarang ini, itu kan mushaf Utsmani. Belum semasa Rasulullah nggak ada Quran begitu, Pak. Quran itu di kepala orang, ada ditulis di tulang-tulang, di kulit kayu, berserakan gitu. Nah itu baru dirapikan di masanya Umar, dan sempurna yang kita baca sekarang ini di masanya Utsman. Di masa Rasulullah nggak ada kitab tebal 30 juz itu nggak ada. Nanti, nah jadi itu yang terkait dengan apa. Nah itu makanya banyak istilah, saya boleh nggak perempuan pegang Quran. Di masa Rasulullah nggak ada tuh, belum ada Quran tuh. Karena itu ditulis di tulang, di tanduk, di daun-daun yang keras tuh, dan ke rumah situ ditulisnya. Jadi kalau ada yang bilang nggak boleh nih, kita wudu nggak boleh pegang Quran, yaitu hormah Quran sih boleh aja, tapi jangan juga kadang-kadang ada yang sakit kalau letak di bawah Quran itu isinya tuh kalah moga gitu loh. Sedangkan kitab hukum pidana itu pakai toga orang itu di MK, ya kan? Giliran ponakan lolos dilolosin juga gitu kan. Boleh sih pakai toga gini kan. Jadi kadang-kadang kita nih salah tempat gitu. Al-Quran ditaruh di bawah itu juga nggak sopan, tidak hormat kepada Al-Quran. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah yang di awal ini saya ingin bahas. Jadi bacalah ayat kursi, selesai kita sholat fardu, ya. Sebelum kita tidur, sebelum kita pergi jalan meninggalkan rumah, bacalah ayat kursi. Kenapa disebut kursi? Karena kita duduk di kursi? Bukan. Karena dalam ayat kursi itu ada kalimat kursi wasi'ah kursiyyus samawati. Jadi saya ulangi dikit lagi nih. Rasulullah lagi duduk dengan sahabat ngariung di pinggir padang pasir. Sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa sih luasnya kursi Allah itu? Rasulullah buka cincinnya. Kalau cincinku ini, kata Rasulullah, adalah bumi Allah, jadi bumi ini semuanya, yang bulat ini, yang semua benua, 5 benua, ini adalah bumi Allah, perumpamaannya seluruh padang pasir gurun Sahara ini, itulah luasnya kursi Allah. Ya, ditanya lagi oleh sahabat, kalau begitu berapa luasnya arsy Allah itu ya Rasulullah? Ya kan, semastawa alal arsy, Allah bersemayam di atas arsy, di kursinya Allah.
Jadi ini ars Allah, ini kursinya Allah. Nah, kata Rasulullah, sekiranya cincin ini adalah kursinya Allah luasnya, maka seluruh padang pasir gurun Sahara ini adalah arsy Allah. Jadi luar biasa tuh besarnya arsy Allah. Ya, nggak ada apa-apanya kita dibandingin. Jadi mana posisi arsy Allah? Arsy Allah itu berada di atas lagi Jannah Firdaus, surga Firdaus. Surga itu ada 99 tingkat, dan yang paling tinggi itu surga Firdaus. Di atas itulah terdapat arsy Allah. Di atasnya itu terdapat kursinya Allah. Gitu ya. Jadi, idza sa'altumullah al-jannah fas'aluhu al-firdaus, kata Rasulullah. Jika kalian meminta surga kepada Allah, mintalah surga Firdaus. Wa innahu a'lal jannah wa awsatuha. Karena surga Firdaus itu surga paling tinggi dan paling tengah. Ya. Kita kalau minta lantai 99, ya, dapat 98 juga, alhamdulillah. Ya. Jangan lantai 33 juga luar biasa, ya. Di emperan juga asal di surga. Ya. Nah, itulah. Jadi ada 99, ya Bapak Ibu sekalian. Baik. Baru kita masuk ke materi kita hari ini, karena ini mau masuki bulan suci Ramadan, kita perlu tafsirah lagi. Kalau soal ayat ini, yang penting ini. Jadi yang penting pokok-pokok, ya, kita nggak akan bahas semua ini. Memahami dulu Ramadan itu. Tujuan Ramadan ini apa diciptakan oleh Allah supaya manusia bertakwa. Itu dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Jadi la'allakum ini mudah-mudahan kalian, semoga kalian bertakwa. Siapa yang akan mencapai takwa itu kalau dia memenuhi rukun, syarat, dan sunat-sunatnya. Semua orang akan melewati Ramadan, tidak semua orang mendapat berkah Ramadan. Ada orang Muslim yang tidak berpuasa di bulan Ramadan? Ada nggak? Banyak. Banyak banget. Itu di Uzbekistan tuh kasihan kita melihat orang. Uzbekistan tahu Uzbekistan? Dekat Pacitan, Pak. Bukan ya. Mentang-mentang namanya. Jadi Uzbekistan itu dulu 90% Muslim. Dijajahlah oleh Uni Soviet jadi komunis. 70 tahun orang nggak boleh beragama. Siapa yang ke masjid ditangkap. Jadi bulan Ramadan datang ke sana, kita lihat orang makan habis yang hari Muslim aja. Muslim, dia Muslim. Gak puasa dia, pesta-pesta aja di bulan Ramadan. Itulah karena begitu. Jadi dai-dai ini luar biasa bekerja di sana. Itu contohnya. Semua orang akan melewati Lailatul Qadar, betul kan? Tapi tidak semua orang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, jadi sebetulnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Itu sebetulnya setiap Muslim yang beribadah di malam itu mulai dari maghrib sampai fajar itu dapat Lailatul Qadar. Walaupun dia cuma dapat sholat isya doang, itu dapat Lailatul. Wah, harus tengah malam tik 2 detik itu bukan. Kan ada orang wah pokoknya selama jangan. Ya tidak begitu. Lailatul Qadar itu mulai dari maghrib sampai fajar. Jadi siapa yang sekat beribadah di malam itu, dia dapat Lailatul Qadar. Tapi kadang-kadang juga di malam itu pun ngantuk orang sudah. Udah cek-cek belum ini? Kira-kira Lailatul Qadar kapan? Udah cek belum? Ini gimana katanya masuk Ramadan? Kalau saya cek ini, kalau dari seperti yang tahun lalu juga akan saya gambarkan kira-kira. Insya Allah nih malam 25. Kalau mulai puasa kita 12.
Tapi jangan ditungguin malam 25 doang. Kayak orang mancing gitu kan. Malam 25 itu satu-satunya malam ganjil, satu-satunya malam Jumat, ya kan? Di Ashur Awakhir dan di bulan Ramadan. Jadi empat garis ketemu di situ malam 25. Ya. Nah, jadi kalau yang hobi mancingnya, Ustaz suka di belakang tuh mancing ikan sapu-sapu, nah jadi pancing gitu ya. Ini pancingannya gitu ini ya, malam 25 ya. Yang tidur saya lagi bicara ini ya dia nggak tahu ini ya, yang betul ya. Nah, jadi siapa yang beribadah di malam itu walaupun dia dapat sholat isya, walaupun dia tarawih bersama, nah alangkah baiknya kita di malam itu bermunajat kepada Allah. Doa-doa kita diistijabah. Gitu. Jadi itu bukan Lailatul Qadar tuh waktu cuma 3 detik, 5 menit. Kalau kita nggak doa di saat itu kita bukan begitu. Nah, jadi semua orang, tapi ada nggak orang berdua? Tobanya tahu tobat. Oh, ini Lailatul Qadar dia tahu tobat. Dia begini kan. Nah, itu ada orang kayak gitu. Jadi semua orang melewati Lailatul Qadar, tidak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar, betul kan? Semua kita pasti melewatinya, tapi nggak semua mendapatkan berkah. Makanya ketika kita balik kalau kita penuhi semuanya, kita suci. Kata Ibnu Rajab, seperti sucinya lahir dari perut ibu kita. Ya, seperti itulah sucinya. Makanya disebut Idul Fitri, kembali kepada fitrah, kembali kepada kebersihan. Jadi Idul Fitri itu betul-betul walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tattaqun. Jadi dan sempurnakanlah Ramadan sama sholat Id. Ini karena kita begadang takbir, ngantuk malam takbiran pagi itu mau sholat apa? Hadap kiblat itu nggak jelas tuh kan? Khotib ngomong bukan begitu. Ya. Oh ya berisik itu semuanya, orang macam nggak boleh tidur malam itu, nggak kayak gitu juga ya, kayak gitu kebiasaan kita. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi target Ramadan itu tujuannya adalah sasarannya takwa. Takwa itu apa? Yaitu membuat kita tunduk dan cinta. Ada orang tunduk aja kepada Allah tapi nggak cinta karena dia nggak kenal. Jadi khudu' wal hub. Khudu' itu tunduk, cinta itu harus ada dua-duanya. Nah, langkah-langkah mencapai takwa ini harus kita pahami, ya. Nanti ada saya uraikan di bawah strategi dan program amal-amal utama. Nah, ketika kita melihat hilal, kalau kita nih sekarang ini kan enaknya duduk depan televisi aja kan, nggak ikut ru'yatul hilal kan, karena posisi ru'yatul hilal di kita itu susah, jauh-jauh ya, Labuan Ratu kan gitu kan, mana lagi itu Banten, ya Aceh, kalau di sana di Papua, Tanjung Podok, mana tuh Tanjung Podok, itu parah ya, Gresik, Jawa Timur ya, nah di situ tempat-tempat lokasi pengamatan. Jadi kita lihat ya, kalau kita melihat hilal atau mendengar orang menyaksikan hilal, baca doa ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wat taufiqi lima nuhibbu wa tarda. Rabbuna wa rabbuka Allah. Ya Allah, jadikanlah hilal ini, hilal Ramadan ini bagi kami dengan membawa keamanan dan keimanan, keselamatan dan Islam, dan membawa taufik yang membimbing kami menuju apa yang kau cintai dan engkau ridhoi. Tuhan kami dan Tuhanmu, ya, Tuhan bilang maksudnya adalah Allah. Hadis riwayat Ahmad. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa beda taufik sama hidayah? Apa beda taufik sama hidayah? Hidayah itu adalah sinar Allah yang kita terima. Semua orang tahu ingin masuk surga, semua orang takut masuk neraka, kan?
Tapi enggak semua orang itu bersiap-siap untuk masuk surga. Tidak semua orang menghindarkan neraka. Jadi hidayah itu kita menerima kebenaran. Itu hidayah namanya. Taufik itu kita melaksanakan, muwafaq antara hidayah tadi dengan perbuatan kita sejalan, seiring sejalan, itu maksudnya taufik. Jangan cuma bisa khutbah atau ceramah kasih sambutan billahi taufik wal hidayah, bahkan namanya taufik hidayah, kita ngerti juga apa maksud. Jadi hidayah kita terima petunjuk itu, tapi taufik kita melaksanakannya. Paham ya? Nah, inilah salah satu doanya ada minta taufik kepada Allah. Ya. Nah, langkah-langkah mencapai takwa, tahap-tahapannya itu ada 4. Diterangkan dalam surat Ali Imran 133, 134. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Sallallahu alaihi. Jadi bersegeralah, bergegaslah kalian menuju ampunan dari surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Luasnya surga Allah itu seluas langit dan bumi. Ya. Nah, yang diberikan kepada siapa? Orang bertakwa, dan muttaqin. Jadi yang akan mendapat surga itu orang takwa saja. Siapa itu? Nah, ini ciri-cirinya. Makanya kita kejar ini. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Berinfak dia itu continue. Memberikan sedekahnya continue. Kita udah pernah kaji di sini apa itu zakat, apa sedekah, apa infak. Berkali-kali kita kaji, ya. Tapi infak yang sunat, yang apa? Itu yang penting. Zakat wajib kan? Infak ini kan sunat. Nah, dalam bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan jiwa karim kita. Apa jiwa karim? Kedermawanan kita. Kata Aisyah tentang Rasulullah SAW, Rasulullah itu di hari biasa dia juga sudah dermawan, karim. Tadi di bulan Ramadan dia sangat dermawan lagi. Berikan makanan berbuka puasa kepada orang yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman kanat maghfiratan li dhunubihi wa inqaraqati minan nari wa kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyukasa min ajri syai'un. Siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa, pertama diampuni dosanya, segala dosanya. Tentunya bukan dosa besar, harus bertobat. Dosa-dosa kecil diampuni. Yang kedua, dibebaskan lehernya daripada api neraka. Yang ketiga, dia diberi pahala sebesar pahala orang berpuasa itu tanpa mengurangi orang yang diberinya itu, tanpa mengurangi pahala orang yang diberinya itu. Kila ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufakkiru sha'ib. Ya Rasulullah, kami nggak punya makanan banyak. Ya, mungkin orang miskin ditanya. Kata Rasulullah SAW, Allah akan berikan pahala itu ya kepada orang yang berikan makanan berbuka puasa, walaupun hanya dengan seteguk air, walaupun hanya dengan sepotong roti, ya, atau sebutir kurma, atau walaupun hanya dengan sejumput yogurt, susu asam tuh, matkati laban, walaupun cuma itu. Nah, ini tambahan-tambahan pahala, ya, banyak sekali. Jadi kalau kita ingin dapat 10 pahala orang yang berpuasa, nah, nambahin pahala kita, nah, kasih itu 10 paket, ya kan? Kalau rezeki kasih mereka. Yang kedua, wal qadhimin al-ghaib, ya wa afina 'anil nas. Ini taqyimul iradah. Ini pengendalian diri kita. Jadi dalam bulan Ramadan itu kita harus bisa kontrol diri, bukan hanya dari makanan, tapi terhadap hal-hal yang merusak puasa kita.
pandangan kita dijaga, ya kan? Jaga pandangan, jangan melihat hal-hal yang kira bisa merusak. Yang kedua, jangan berdusta. Ya, jangan, ya hari lain juga nggak boleh berdusta, tapi Ramadan itu penghilang pahala puasa. Jangan kita bergibah, ya. Tahu bergibah ya, merumpi. Karena kosong nih kerjaan, merumpi aja. Yang keempatnya jangan juga mengumpat, ya. Kata-kata mengumpat. Biasa tuh kita disalib orang di jalan dan emosi. Dasar lo kebun binatang, kesel kan? Sebutin semua nama binatang, kan? Nah, jadi hilang pak. Jadi hal-hal itu harus dikendalikan. Pemaaf kepada manusia. Jadi wal'afina 'anil nas itu pemaaf, jangan jadi orang pendendam. Ini saya lihat ada beberapa kejadian kasus yang orang ngadu ya. Ada suami, ada istri. Suami itu dendam kepada istrinya. Tapi dia masih nikah, dia masih serumah, dia masih tidur serajam, ya. Kadang-kadang gitu. Ada kasus yang di mana ini? Kelibatan itu hari kan saking keselnya, disewanya pembunuh bayaran, membunuh istrinya tuh. Ya kan? Apalagi sama istri, ya janganlah kayak gitu banget, ya kan? Kalau masih suka ya terus, kalau enggak ya ceraikan dengan baik kan begitu. Ya. Ini sama istri dendam. Umar aja sama istrinya kalau ngomong dia begitu. Kenapa? Dia udah banyak melayani aku gitu. Kebutuhanku dipenuhi sama dia. Dia menyediakan pakaianku, makananku, minumanku. Itu Umar. Yang jin aja takut sama dia. Ya kan? Preman makan tuh kayak apa? Ngektara dia tuh. Sama istri dia. Ya, bukannya istri ya, bukan kata suami takut istri, tapi begitulah adabnya orang. Ya. Sama istri, selalu saling memaafkan kita. Sama anak-anak, ada orang dendam sama anak, ada. Dan itu udah kakek-kakek lapor sama saya, anak saya itu saya bangun tidur, Ustaz, saya taruh besi di bawah bantal. Kenapa? Saya takut dia ngambek sama saya begini. Oh, segitu gitu. Memang anak gue keker gitu badannya gitu. Segitu sama hubungan sama anak itu gimana ceritanya? Diajarin ngaji itu anak gitu kan? Gitu. Doa untuk kedua orang tua nggak gitu. Nah, jadi gitu-gitu. Jadi apalagi sama keluarga, apalagi sama manusia, kita sama-sama pengurus masjid, kita sama-sama orang beriman, jangan kita dendam. Dendam itu bukan ciri orang bertakwa. Wal'afina 'anil nas, pemaaf kita ke manusia. Ada orang salah kita maafkan. Iya kan? Ya. Kalau dendam sama Israel boleh lah kan? Kesel banget tuh melihat dia kan hajar orang Palestina Muslim. Itu boleh itu, ya kan? Nah, jangan sama muslim kita dendam. Tazkiyatun nafs, ini inti pada Ramadan ini, membersihkan jiwa kita. Jadi penyakit-penyakit jiwa, kecintaan kepada dunia, hubbud dunia, wa karahiyatul maut, takut kepada mati dibersihkan. Ya, bahkan 2 pekan yang lalu saya bahas tentang kemana ruh setelah lepas dari jasad. Ya kan? Tahu kan itu ceritanya kan? Nah, itu hadis Bara bin Azib itu panjang itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini jangan sampai jiwa kita ini terlalu cenderung kepada dunia. Ya, kata Abdullah bin Mas'ud, "Man arada dunya adarra bil akhirah." Siapa yang sangat gandrung, kalau orang Jawa arti itu gandrung. Siapa yang sangat gandrung kepada dunia, sedikit perhatiannya kepada akhirat. Wa man aradal akhirah adarra bid dunya. Siapa yang dia orientasinya adalah akhirat, dunia ini kecil-kecil aja bagi dia. Ya, bukan sesuatu yang utama. Wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Dan yang terakhir, langkah-langkah mencapai takwa itu kita insaf diri bahwa kita ini lemah, kita ini kecil, kita ini kerdil di hadapan Allah, ya. Jadi kita sampai kita sujud mensejajarkan kening kita dengan kaki kita itu di hadapan Allah. Tempat manusia kita nggak boleh. Nah, itu dulu. Kalau udah dapat nih, takwa ini udah bagus. Ini udah mencakup isi semuanya, ya, yang kita bahas.
Jadi amal-amal utama jelas. Yang pertama adalah saumnya sendiri, ya, saumnya sendiri. Di mana amal-amal pada bulan Ramadan ini pahalanya itu bisa berlipat ganda dari 10 sampai 700 kali pahalanya. Jadi amal-amal sunat kita dibalas dengan pahala wajib, amal-amal wajib kita dibalas sampai 700 kali lipat, 10 sampai 700 kali lipat. Jadi beramal apapun kita di bulan Ramadan ini pahalanya sangat besar. Nah, yang kedua, perbanyak nih qiyam Ramadan, perbanyak sholat-sholat sunat nih, ya. Jangan pelit kita sholat sunat. Sholat apa aja? Sholat rawatib. Sunat rawatib, kalau wajib jelas kan, kalau di masjid. Rawatib itu apa? Sebelum zuhur, sebelum subuh, setelah subuh nggak ada. Sebelum zuhur, setelah zuhur, sebelum asar, ya, ba'da maghrib, sebelum isya, setelah isya, itu rawatib. Buat apa rawatib itu? Untuk nambal kekurangan sholat wajib kita. Kita lalai umpamanya dalam sholat wajib itu, kita ngelamun kemana-mana. Kira-kira THR dapatnya ini ya, soalnya harga beras lagi naik, ya, gitu kan? Kepikiran tuh. Saya dengar semalam berita tuh, inflasi harga beras itu Jabodetabek tertinggi sepanjang 30 tahun, 6%. Oh, ini memang ini yang mau mengolah bahan pokok manusia ini, kebutuhan pokok ini jahat betul ini, ya kan? Nah, berapa sekarang? 11.000, berapa sekarang sekilo? Oh. Saya melihat tuh ada yang ngirim video, Ustaz, ada yang begini, cuma nggak tahu tempatnya di mana. Nenek-nenek ngerebus daun singkong aja lagi, Pak, nggak sampai beli beras. Ya kalau ada tahu itu kita bantu, ya kan? Luar biasa memang. Sementara di video lain, Tampanan Roh itu ada timbunan beras. Kata Presiden Jokowi, itu memang beras produksinya kurang di seluruh dunia lah. Apa? Detikom ini memang batal juga. Saya kalau jadi ini tuh saya presiden, saya beredar tuh Detikom dibalas sama dia. Tapi menurut pengumuman FAO, produksi beras meningkat di seluruh dunia. Dicontoh berapa? 2% berapa lupa saya angkanya itu. Di Thailand naik sekian, di Vietnam. Ini yang benar yang mana ini? FAO atau presiden kita ini kan gitu. Rupanya ada lagi yang bilang ini gara-gara kemarin dipakai buat kemenangan 0-0 kosong aja deh ya. Apa tadi kok kita ngomong ke beras ya? Sholat itu untuk menambal. Jadi ya, yang mikirin beras ya, itu kan kita nanti tambah lah dengan sholat sunat rawatib, melamun. Wah, kunci motor saya hilang di mana? Saya sholat dulu deh. Biasanya kalau saya sholat ingat. Ada lagi yang gitu ya kan. Melamun ya sholatnya. Nggak tahu arti ayat apa. Nah, sholat rawatib, sholat tahiyatul masjid. Jadi datang sebelum azan supaya kita bisa tahiyat masjid dulu, ya kan? Nanti qobliyah ba'diyahnya kita juga dapat. Jangan orang udah azan kita masih gini aja di rumah. Orang udah mau qomat di jalan masih begini aja. Ya Allah, saya tuh berapa kali orang tuh mau nabrak kita mau buru-buru ini jalan sempit kan? Ya begini aja, bertiga pun lagi anak istri. Disenggol kan marah pula, jatuh jadi ganti pula pecah gitu. Aduh, manusia ini sekarang ya. Nah, sholat duha. Jadi kata Rasulullah SAW, kita ini tergadai. Ruas-ruas tulang kita ini tergadai, kata Rasulullah SAW. Dia ada 300 berapa? 366, 67 ya. Ruas tulang kita ini tergadai. Dan itu wajib kita sedekahin setiap hari. Berapa kita mau sedekah?
10 perak tiap ruas. Murah banget tuh ruas tulangnya 10 perak. 100 perak. Berapa kita harus bayar? Udah 3.000 sekian. Ya kan? Udah 30.000 sekian. Nah kata Rasulullah, jika kalian sholat 2 rakaat, lunas itu semua. Utang udah berapa nih kira-kira Pak? Yang nggak sholat duha utangnya berapa? Nah sholat duha 2 rakaat supaya kita ini lunas utang kita kepada Allah. Ya, sholat duha, sholat tarawih, ya kan? Sholat tarawih, sholatlah. Ya, kata Aisyah, Rasulullah itu sholatnya 11 rakaat, 4, 3. Itu kata Aisyah, hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah 11. Boleh 23 Ustaz? Ya boleh. 33 monggo, 39 tulis. Cuma jangan kayak cacing cebok begitu ya. Ada juga Al-Fatihah sama Kulhu satu nafas. Ya, ini kurang memahami makna daripada tarawih. Tarawih itu dari rohah, dari rehat, sholat santai, Pak. Jadi kita sekalian tarhib ini ya, sholat santai, bukan sholat terburu-buru, terbirit-birit, ada guru, dapat murid, kan gitu. Ya, sholat tarawih itu rehat. Jadi kalau orang Malaysia bilang rehat dulu kita, nah, rehat istirahat. Ada orang orang kaya ya di Padang Pasir, satu keluarga ya, 5 mobil dia datang karena siangan panas Saudi itu kan, panasnya pun. Nah, menjelang buka itu dia sudah siap ke Padang Pasir didirikan apa api dan tak bakar. Nah, sholat jamaah dia di situ. Ya, sholat maghrib, iftar, kadang-kadang bakar kambing ya. Kalau orang Indonesia ini kan potong seekor kambing ya, yang makan 200-300 semuanya sama ekor-ekornya dimakan semua kan. Nah, tanduknya kalau keras makan juga itu. Kalau orang Arab itu berempat aja Pak yang ngadepin 1 ekor kambing, gak ada yang tinggi dia. Malah kalau kurang kambing gak ada tinggi dia, marah mulu kan gitu. Kita ini kan kita maka jadi habis sholat isya dia tarawih 2 rakaat. Saya dulu minum saya doa lagi, lanjut lagi santai. Ini kita nih kejar tayang aja, kayak ngejar apa gitu ya. Boleh 23 silakan. Di Masjidil Haram itu 23 Pak. Di Masjidil Haram itu sholat tarawih 23, tapi tambah 1 juz. Boleh juga tuh, maju mundur gitu kita ya. Orang baca Al-Buruj aja tuh gitu. Kedengaran dari depan baru sudah Al-Buruj nggak sampai 5 menit udah muam-muam. Aduh panjang kali tadi, kenapa nggak enak apa enak. Nah apa ini udah kalau macam kaset putih udah diputar teruskan kaset. Ya, nah Masjidil Haram tuh Bu, Bapak, semalam itu dia 7 setengah dibagi itu sama dia, jadi 1 juz berapa ya? Kan 10. Nah 10 itu 10 lembar kan, berarti 20 itu kan 1 rakaat itu 1 lembar depan belakang. Itu boleh juga itu. Coba tes kaki di situ. Bener nggak sering jalan pagi tapi suka jogging? Ini sholat begini. Ya, makanya Rasulullah SAW itu kakinya karena sholat malam tuh sampai bengkak kakinya itu. Ya kan? Saya tahu kita juga banyak yang bengkak kakinya, bukan, tapi bukan karena sholat. Bisa ngadu bola kemarin sudah lama nggak main ya. Sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud. Pak, apa artinya witir Pak? Bu, witir artinya apa? Innallahu witir, yuhibbul witir. Makna witir apa? Witir itu artinya bukan penutup.
Witir itu artinya pengganjil. Mana witir itu ganjil. Kita udah sholat witir nih, nggak bisa sholat lagi, kata siapa? Jadi kalau kita sudah selesai sholat tarawih, kita udah ikut witir, kita malam boleh lagi nggak sholat? Boleh, tapi jangan witir lagi. La witran fil lail, kata Rasulullah, tidak ada dua witir dalam satu malam. Sebab witir tambah witir dia jadi genep. Paham ya? Jadi malam itu kita mau sholat lagi monggo. Tapi kalau kita sudah witir atau ada orang mau juga witirnya, nantilah kalian sebagai penutup saya dengan witir. Memang kadang-kadang imam pun bilang, marilah kita tutup sholat tarawih ini dengan witir, boleh. Tapi bukan makna witir penutup, pengganjil. Ya, supaya dia ganjil. Allah tuh ganjil, menyukai yang ganjil. Ya. Apa lagi? Nah, ini maksimumkan sholat-sholat sunnah tadi Pak ya. Saya baca ada sholat tahiyat masjid, rawatib, dua, tarawih, witir, tahajud, sholat hajat dan lain-lain. Ini halaman 4 itu ya baca sendirilah hadisnya. Bukhari Muslim, Rasulullah itu sholat tarawihnya 11 rakaat. Tapi Rasulullah SAW itu sholat tarawih itu cuma 2. Yang berjamaah itu cuma 2 kali Pak. Cuma 2 kali. Setelah itu beliau sholat di rumah. Ya, dia khawatir diwajibkan. Nah, nanti yang menjalankan sampai 36, 33 itu Umar, sahabat. Ya boleh namanya sholat sunnah. Kemudian tadarus Al-Quran, ya, khatamkan, bukan hanya tadarus, tadabbur, pahami, khatamkan Al-Quran itu, ya. Sebab pahala membaca satu huruf dari Al-Quran itu 10 kebaikan, ya, 10 pahalanya. Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Kalau Rasulullah SAW sendiri, jadi alif lam mim aja kita baca alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. 30 udah pahalanya. Kalau Rasulullah SAW khusus ini dia apa? Dengan malaikat itu istilahnya dia cek. Dia cek hafalannya pada bulan Ramadan. Ya. Jadi diulang kembali semua 30 juz itu. Jadi dicek lagi. Ya. Yang berikutnya adalah sedekah, zakat, dan memberi iftar. Ya, tadi bahas dari zakat, bayar buat dihitung ya. Berapa zakat kita ini? Ya, zakat. Jadi sekarang harga emas itu berapa? Nggak cek lagi saya terakhir. Ternyata harga emas sekarang berapa 1 gram? Kalau misalnya masih 1 jutaan kurang lebih ya, berarti yang punya uang 85 juta itu udah wajib membayarkan zakatnya. Ya, hitung aja, keluarkan 2,5%. Ya. Kalau dia perhiasan sekali saja dipakai. Tapi kalau dia perhiasannya lehernya bonyok sini gelang itu enggak sekali, keluarkan terus. Itu berlebihan, ya kan? Kan ada orang tuh, oh ini perhiasan tuh, bagus ini tuh, kalung ke perut, keluarkan. Ada juga Rasulullah SAW berpesan, ya, jangan sampai harta kamu itu habis dimakan zakat. Itu maksudnya. Jadi harus diputar, diperjualbelikan, ya, jadi usaha, ya, supaya yang lain kebagian. Nah, yang berikutnya adalah iftar sudah tadi i'tikaf. I'tikaf itu dari kata akafa, terutama di Ashurul Awakhir. Ini di hadis ini terjemahannya wah itu kan bilang lagi kita terjemahan satu. Jadi ada nih, saya bacakan aja hadis Aisyah radhiyallahu anha, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir
min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajuhu min ba'di. Ya, jadi hadis ini Bukhari Muslim itu Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu jika beriktikaf di masjid 10 malam terakhir Ramadan sampai dia wafat, itu dilakukan terus. Kemudian setelah beliau wafat, maka istri-istri beliau melanjutkan iktikaf 10. Mencari Lailatul Qadar itu tadi sudah dijelaskan, ya, kalau kita dapat inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairun min alfi syahr. Jadi malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kita Isya itu dapat, apalagi tarawih, apalagi kita tahajud, ya, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya di sisi Allah umur ibadah kita tambah 83 tahun. Sekali dapat, kalau 5 kali dapat sudah 415, ya. Nah, ini nih memperbanyak zikir dan doa. An Aisyah qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in alimta ay lailatul qadr ma aqulu fiha. Jadi Aisyah itu tanya ke Rasulullah. Aisyah itu siapa? Istri Rasulullah SAW. Kalau aku lagi melihat atau menyaksikan itu Lailatul Qadar, apa yang harus aku ucapkan? Qala qulillahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadi Aisyah tahu kan, istri Rasulullah, teman tidurnya Rasulullah, ya, yang membuatkan hidangan untuk Rasulullah, istri yang dicintai Rasulullah. Kalau Aisyah nggak tahanan, itu disebutkan oleh istri-istri yang lain. Kalau ada Aisyah itu yang apa aja kayak magnet Aisyah, ya. Nah, kata Rasulullah SAW kepada Aisyah, kalau engkau melihat atau menjaga Lailatul Qadar, apa doanya? Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang kita baca. Malah doa Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu ada ditambahkan, ya Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Monggo, ya kan? Tapi bayangkan istri Rasulullah yang dijanjikan oleh Rasulullah, ya Aisyah, kalau engkau nanti mencari aku di surga, aku ada di pinggiran telaga Kausar. Kau carilah aku di situ. Itu pesan Rasulullah kepada Aisyah. Tapi kalau untuk apa doa yang utama di malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka, minta maaf engkau kepada Allah. Allahumma innaka afuwwun karim, ya Allah engkau itu Maha Pemaaf dan lebih mulia, maafkan aku ya Allah. Itu maafkan kami. Tuhibbul afwa fa'fu anna, maafkan kami. Minta maaf sama Allah. Banyak salah kita, kelalaian kita sama Allah. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi wa kulli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, aku mengaku, ya Allah, banyak nikmat Engkau kepadaku, ya Allah, luar biasa, zahirah wa batinah, dan aku mengaku aku masih banyak melakukan dosa kelalaian kepada Engkau. Itu namanya doa iktiraf, pengakuan. Ya, Aisyah itu suruh minta maaf, apalagi kita. Nah, ada masa-masa doa itu diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu di bagian akhir, ya. Salatatun la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-sa'imu hatta yuftira wa da'watul maghlub. Ada 3 orang doa yang tidak tertolak. Pertama adalah pemimpin yang adil, doa orang yang sedang berbuka puasa, jika dia berbuka, doa sebelum berbuka puasa, ya, menunggu berbuka puasa, dan doa orang terzalimi. Ya, jadi pertama saat hingga berbuka puasa, menjelang berbuka puasa. Yang kedua, saat qiyamul lail, malam terutama sepertiga malam terakhir, sholat tahajud, witir. Ketiga, saat waktu sahur, wabil ashari hum yastaghfirun, banyak-banyak kita istighfar, ya. Itulah 3
Nah, sehingga mudah-mudahan Idul Fitri kita kembali kepada fitrah kesucian. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.